الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa amma ba'du. Hai kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan kitab kita, kitab Nasaihul Ibad, ya. Yang alhamdulillah kita pada hari ini sudah sampai di makalah yang ke-14, ya. Halaman 24. Kalau di situ berapa? Makalah yang ke 14 halaman 109. Baik, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan makalah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah terabi'ah asyar, makalah yang ke-14. An Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala anhu alaihi qala, dari Hatim al-Asam, ya, pernah berkata, man idda'a arba bila arba'atin fada'wahu kadhibah. Barang siapa yang mengklaim, ya, minas sifat, mengklaim 4 sifat, dia memiliki 4 sifat, tetapi dari klaimnya itu bila arba'ah tidak diikuti dengan 4 perkara, ya, min adillah, dari dalilnya. Saya mengklaim 4 sifat, saya memiliki 4 sifat, tapi klaimnya itu tidak diikuti dengan 4 tanda atau 4 bentuk, 4 tanda, ya, maka klaimnya itu dikatakan kadzibah. Klaimnya adalah klaim bohong, ya. Ini mungkin terjadi pada diri kita. Kita mengklaim 4 sifat, tapi dari klaiman itu tidak muncul 4 perkara. Yang pertama apa? Man idda'a hubbullah, orang yang mengklaim dirinya itu cinta kepada Allah. Dia mengklaim dirinya cinta kepada Allah, ya. Kita mengklaim diri kita cinta kepada Allah. Walam yantahi maharim Allah Ta'ala fadaukan. Akan tetapi dari klaiman kita, kita memproklamirkan diri kita cinta kepada Allah, tapi dalam realitanya kita tidak pernah hirau dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Kita mengklaim diri kita cinta kepada Allah, tapi dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita tidak pernah menghiraukan apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka menurut Hatim al-Asam,
dari seorang alim yang bernama Hatim al-Asam, fada'wahu kadzibun, maka klaimnya itu bohong, maka pernyataan orang itu bohong, maka pengakuan orang itu bohong. Saya mencintai Allah, tetapi orang itu atau diri kita tidak pernah mau menghiraukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Haji, para jamaah sekalian, sebenarnya agama adalah batasan, di mana dalam batasan itu manusia berada selalu dalam koridor dan dalam syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam setiap hari, setiap sholat kita selalu kita baca doa ihdinas siratal mustaqim. Karena pada hakikatnya agama adalah batasan yang membatasi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap kita lakukan, atau bahkan kita tidak pedulikan, naudzubillah, bahwa klaim kita cinta kepada Allah, maka itu adalah klaim yang palsu. Karena orang yang mencintai Allah pada hakikatnya selalu merasa dan selalu berupaya untuk menjaga hal-hal, ya, menghindari dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Kenapa? Karena itu, karena tadi nyerempet pada hal yang dilarang oleh Allah, hal yang dilarang oleh Allah memiliki konsekuensi. Allah itu murka dan marah kepada orang lain. Jadi bohong bahaya. Ya, dalam kitab ini disebutkan bohong. Orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, tetapi tidak pernah atau tidak mengindahkan, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam hal ini adalah ketika Allah memberikan batasan kepada kita dalam agama dan syariat, orang itu tidak pernah mau untuk mengindahkan, ya, maka klaimnya palsu. Yang kedua, manidah hubun Nabi alaihi salam, barang siapa yang mengklaim dirinya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, barang siapa yang mengklaim dirinya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wa karahal fuqara wal masakin, fada'wahu kadhib. Orang yang mengklaim dirinya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi dia, orang itu atau bahkan diri kita tidak suka, benci, menghardik orang-orang fakir dan orang-orang miskin, fada'wahu kadhib. Klaimnya bohong. Nah, ini menurut siapa, Pak Haji? Menurut, ya, alim namanya Hatim al-Asam. Ya. Saya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ketika ada orang fakir, ada orang miskin, kita tidak suka, kita benci dengan orang itu atau bahkan menghina orang itu. Alhamdulillah, klaimnya itu batal. Di dalam kitab ini, Pak, ya, dalam kitab ini, bukan perkataan orang lain, bukan. Dalam kitab ini, ya. Karena kenapa? Ya. Karena baginda Nabi Muhammad SAW, ya, minta dihidupkan dalam keadaan fakir, diwafatkan dalam keadaan fakir, dibangkitkan bersama orang-orang fakir. Kita cinta, ya, kita cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bicara tentang baginda Nabi Muhammad, kita cinta.
Ketika maulid kita datang maulid. Tapi ketika ada orang fakir kita benci, kita tidak suka, kita menghardik atau bahkan kita menghina. Dalam kitab ini dikatakan fadawahu kadhibun, klaimnya you klaim cinta Nabi, bohong klaimnya. Gak ada orang seperti itu ya. Dalam kitab ini. Kenapa? Li'annahum habbahun sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang fakir, orang miskin adalah kelompok yang dicintai oleh. Bagaimana kita mengklaim cinta kepada Nabi sedangkan kelompok yang baginda Nabi Muhammad SAW cintai kita benci? Apa ini gitu? Kita tidak sukai, kita hardik, atau bahkan kita hina dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apapun bentuknya itu bahaya. Ya, maka dakwahnya, maka klaimnya, maka labelnya itu adalah label yang batal, yang bohong, yang penuh tipu muslihat. Ya. Wa man idda'ahul jannah wa lam yatasaddaq bima tayassara lah fadahwahu kadzibun. Barang siapa yang mengklaim ya, cinta kepada surga, artinya apa? Semua yang dilakukan untuk akhirat ya, dalam hal ini untuk surga. Tetapi orang itu walam yatasaddaq, dia tidak bersedekah ya, dia tidak bersedekah bima tayassaralah, sesuatu hal-hal yang mudah kepadanya, baik sedekah harta, sedekah pikiran, ataupun sedekah tenaga, padahal mudah. Fada'wahu atau kadzib, maka klaimnya adalah bohong. Wa man idakhafu nar wa lam yantahi anid-dzunub fada'wahu. Barang siapa yang mengklaim dirinya takut kepada api neraka, takut kepada siksa neraka, akan tetapi orang itu tidak pernah memperdulikan ya, dosanya, memperdulikan kesalahannya ya, maka klaimnya adalah batal, klaimnya adalah dusta, klaimnya adalah bohong. Dahulu sering pernah kita singgung bahwasanya ya, dosa kita itu sangat banyak ya, dosa kita banyak. Bahkan Abu Nawas mengatakan seperti ada durima, seperti butiran-butiran pasir ya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan hasibu qabla an tuhasab. Maaf, dalam hadis, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Artinya apa? Adalah orang yang selalu mengkoreksi dirinya, sibuk terhadap kesalahan dirinya, adalah sebaik-baiknya orang. Ini sama dengan orang yang ketika kita mengatakan bahwa kita takut api neraka, tetapi pada satu sisi kita mengerjakan dosa. Kita takut api neraka, tapi kita mengerjakan dosa. Naudzubillah. Maka klaimnya takut kepada api neraka itu sebenarnya klaim yang bohong. Tidak ada klaim seperti itu. Dilanjutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka akan dihijab dengan cara apa? Dengan cara syahwat. Artinya kita menjaga syahwat kita, maka kita telah memberikan diri kita hijab terhadap batasan terhadap neraka. Dan perbuatan-perbuatan yang makarih, yang tidak disukai ya,
itu juga akan memberikan hijab kita kepada surganya. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim, berarti muttafaq alaih. Ya. An Abi Hurairah hadza min jawamil kalam sallallahu alaihi wasallam fi dzam syahwat wa fil hadri ala ta'atil fa'il. Jadi Pak Haji, selama kita di dalam makalah ini, selama kita mementingkan syahwat dan kita mengharapkan adanya hijab, adanya batasan, adanya pembatas ya, antara kita dengan api neraka, itu adalah omong kosong ya. Selama kita mengerjakan yang makruh ya, pekerjaan yang makruh, kita inginkan akhirat yang baik, kita inginkan surga, maka itu hal yang mustahil. Karena kenapa? Karena dua sisi tadi yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Perbuatan yang satu itu ya, menolak perbuatan yang lain, sehingga tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang baik kalau ya, menuju hal-hal yang baik itu kita tidak mau. Atau bahasa simpelnya seperti ini Pak Haji, kita menginginkan kebaikan akhirat, tetapi kita lebih mementingkan syahwat dunia. Nah ini yang berbeda. Kita menginginkan kebaikan akhirat, tetapi pada satu sisi kita selalu mengutamakan syahwat dunia. Ini satu hal yang berbeda. Kenapa? Karena tidak mungkin Pak. Ya. Satu sisi kita ingin orang baik, tapi pada satu sisi kita terus melanggar hukum. Satu hal yang kontradiktif dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya. Jadi dari makalah ini Pak Haji, ya, makalah yang ke-14 ya tadi, klaim orang 4 sifat, memiliki 4 sifat, tapi dengan adanya 4 sifat dan tidak adanya 4 sifat ini, maka dalilnya sebagai dalil dari klaim sifat itu, maka sifatnya adalah batal. Artinya apa? Sifatnya adalah bohong ya. Yang pertama tadi ya, klaim dirinya bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tanya kepada orang, termasuk diri kita nggak perlu memikirkan orang lain baik. Kita pikirkan, kita tanyakan diri kita. Kita mengklaim diri kita cinta kepada Allah atau enggak? Kita menanyakan pada diri kita cinta Allah atau tidak? Kalau kita merasa cinta Allah, tetapi ada perkara yang selalu kita langgar hukum syariat, maka klaim itu batal. Kita cinta baginda Nabi Muhammad SAW, kita cinta baginda Nabi Muhammad. Ya. Maulid kita datang paling dulu, baju ketika maulid paling rapi. Infak sedekah ketika maulid paling duluan, paling gede ya, bahkan berdiri di depan, cinta kepada baginda. Tapi ketika ada orang fakir, ada orang miskin, kita caci maki, kita hina, kita hatik, atau kita benci mereka, maka klaimnya itu batal. Saya nggak bicarakan yang viral ya, tapi ini di kitabnya seperti ini. Saya nggak bicarakan yang viral, tapi di kitabnya seperti ini Pak. Apa kebetulan? Saya tidak tahu juga ya. Apa koinsiden? Mungkin tidak kebetulan saja Pak Haji Mawar. Jadi memang nggak ada maksud, gimana? Iya, nggak ada maksud untuk menyinggung, tapi memang di kitabnya seperti ini. Ya. Ya, jadi mengaku cinta baginda Nabi Muhammad, tapi satu sisi baik-baik, tapi pada satu sisi dia membenci orang-orang yang dicintai baginda Nabi Muhammad, orang fakir, orang miskin. Ya, dia saya cinta sama Nabi Muhammad, tapi saya benci orang-orangnya, ya nggak bisa kan? Ya. Sama seperti halnya orang yang mencintai surga atau menginginkan surga, tapi sedekah nggak pernah. Ya. Sedekah tidak pernah. Sedekah bukan hanya harta Pak Haji. Ya, tabassum kali akhika sedekah. Kita senyum sama saudara kita adalah sedekah.
Nah kalau ditanya siapa saudara kita, apakah saudara muslim atau saudara sekandungan atau saudara seudara? Ya, jawabannya adalah saudara seudara. Saudara seudara baik yang masih satu kandungan, ya, lebih baik. Saudara muslim lebih baik lagi. Ya. Tapi kadang-kadang kita suka, kalau ada orang Islam kita udah skeptis dulu, kita sudah bermacam-macam itu, ya, pandangan dan argumentasi. Ya. Nah seperti itu Pak, karena umat muslim selalu mudah untuk dipecah belah. Muslim itu selalu mudah untuk dipecah belah. Karena kita tidak suka dengan, nah ini yang aneh nih Pak. Kita tidak suka dengan adanya orang muslim, padahal kita muslim. Ya, kebanyakan kita tidak suka dengan adanya orang muslim, padahal kita muslim. Makanya itu yang terjadi di Syria, itulah yang terjadi di Irak dan seterusnya. Hemat saya selaku orang awam seperti itu. Nah, bahkan kita tidak merasa bangga dengan Islam itu. Ya kita bangga, coba lihat di dunia pendidikan, kita bangga dengan temuan-temuan barat. Ya, saya bicarakan kepada mahasiswa, kita bangga dengan temuan-temuan barat. Barat hebat, ini segala macam. Tapi kita lupa yang menemukan angka 1, 2, 3 itu namanya Al-Khwarizmi, orang muslim tadi. Ya kalau dia tidak menemukan angka, tidak menemukan algoritma, maka komputer itu tidak akan ada. Tapi kita melupakan, generasi kita melupakan itu. Kenapa? Karena kita bangga dengan yang, kalau yang dari barat itu baik, bagus, keren, modern. Kalau yang dari Islam itu suatu hal yang diur, lama, usang dan enggak baik. Tapi beda konsepnya, yang beda pemahamannya. Karena itu kembali lagi kita merasa senang dengan hal yang luar, bukan berarti kita tidak cinta barat, bukan. Tetapi dalam Al-Quran dengan jelas mengatakan walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Condong mereka bukan agama mereka. Mereka menginginkan apa? Condongnya. Ya. Tetapi kita jangan melupakan apa yang telah umat muslim melakukan untuk dunia, ya, temuan umat muslim yang lakukan untuk dunia, untuk masyarakat dan membangun peradaban pada saat itu hingga saat ini. Maka kembali lagi, orang yang mengklaim dirinya cinta kepada surga tapi dia tidak pernah bersedekah, ya, walau sampai senyum saja sulit untuk sedekah, lalu dia klaim dirinya cinta kepada surga, dia pengen masuk surga, itu omong kosong, itu bohong. Jangankan uang, senyum aja sulit, senyum yang nggak pakai duit itu sulit, maka itu bohong. Tapi jangan kebanyakan senyum juga, ntar disangka orang gila juga. Temu orang senyum, orang nyengir, disangka orang nggak waras sih. Nah yang terakhir itu adalah takut kepada api neraka. Ya, takut kepada api neraka, tapi dengan sengaja yakin, ya, mengerjakan hal-hal yang memiliki potensi untuk mendatangkan dosa, maka ya, klaimnya itu adalah bohong. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Nyampe, ya langsung aja. Sekarang kan anak muda ini serba hidup dengan teknologi yang sekarang canggih, bahkan ada banyak aplikasi yang sudah bisa membantu kita untuk melakukan segala aktivitas. Tapi dengan teknologi yang sekarang ini kadang digunakan untuk berbuat maksiat. Nah, melakukan
ketika kita mempunyai kewajiban sebagai hamba Allah itu kita melupakan sehingga hal-hal yang bersifat duniawi itu membuat kita lalai dari mengingat Allah. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Iya, dengan adanya teknologi memudahkan dan membantu manusia. Setuju. Oke. Bahkan ketika adanya temuan mesin, ya, itu membantu manusia. Bahkan bukan hanya membantu manusia. Ketika revolusi industri itu bukan hanya membantu manusia, bahkan membantu orang Islam dalam merubah bentuk Al-Quran yang dahulunya tulis tangan menuju tulis cetak. Ya, Al-Quran yang dahulunya tulis tangan, handwriting, tulisan tangan, menuju cetak. Lalu dengan adanya teknologi juga bukan hanya membantu manusia, tetapi masyarakat muslim juga dibantu. Dengan adanya proses kodifikasi Al-Quran atau tadwinul Quran yang dahulunya tulisan tangan, revolusi industri menjadi bentuk cetak seperti Quran yang kita miliki di rumah. Lalu pada zaman teknologi ditemukan, ya, ada sebuah konferensi namanya Pak Haji ISNA, konferensi yang membahas terkait dengan bagaimana masyarakat Islam menghadapi tantangan teknologi yang akan datang. Sebuah konferensi disebut dengan ISNA atau International Islamic Knowledge on Technology atau apa, pada tahun 1998 di Kanada. Teknologi ini membantu manusia, bahkan membantu orang Islam, bahkan dengan kecerdasan buatan atau dalam bahasa peraturan Kementerian Pendidikan nomor 53 tahun 2023, bahasanya itu adalah perangkat serba bisa. Itu bahkan jauh lebih memudahkan manusia. Tetapi efek dominonya adalah manusia lebih lalai dan bahkan manusia lebih sering dan acap kali meninggalkan apa yang dikatakan perintah oleh Allah. Kalau saya melihatnya dari beberapa sisi. Yang pertama adalah setan itu dalam Al-Quran sudah berjanji, a'udzubillah laqudan lahum siratal mustaqim. Ya Allah, akan aku jadikan anak cucu Adam itu menjauh daripada jalanmu yang lurus. Bahkan satu sisi teknologi dan teknologi itu mendorong manusia lebih cepat lagi untuk jauh dari jalannya Allah. Bahkan itu yang digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Lalu bagaimana kita mengantisipasinya? Perkembangan teknologi tidak bisa dibatasi dan dibendung. Yang bisa adalah tergantung dari sisi mana kita ingin melihat. Yang pertama dari sisi pendidikan, contohnya kita bisa melihat dan kita bisa membatasi dan bisa mengedukasi siswa kita, santri kita terkait dengan internet, terkait dengan teknologi. Walaupun itu memberikan kemudahan, tetapi jangan sampai kemudahan itu dijadikan, ya kan, setan jadikan alasan untuk kita jauh kepada Allah. Tapi bagaimana kita bisa memanage dengan kemudahan itu, dengan akses yang lebih mudah, kita jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi pendidikan. Kalau dari sisi ubudiyah atau keibadatan, banyak sekali sekarang kita bisa mengetahui dan membaca artikel yang terkait dengan agama Islam itu lebih mudah dan lebih simpel, bahkan bisa diakses dimanapun. Inilah kelebihan teknologi yang tidak bisa kita gambarkan mungkin waktu ketika kita kecil, yang lahir tahun 70-an atau 60-an, ketika Bapak Ibu atau kita yang kecil, kita tidak bisa membayangkan kemudahan itu. Tetapi poinnya adalah orang yang baik, ya, dalam perspektif Islam adalah orang yang bisa memanage waktu. Kemudian waktu itu digunakan sebaik-baiknya
agar dampak dari waktu yang sedikit itu bisa menghasilkan hal yang positif, yaitu surga. Nah, kalau kita hitung berapa lama manusia hidup di muka bumi ini, 70 tahun. Tapi 70 tahun dalam hitungan manusia. Sebenarnya kita tidak seperti itu. Bahkan kita lebih cepat daripada hitungan jam. Nah, poinnya adalah kalau kita merasa dunia dibantukan dunia, kenapa enggak kita jadikan teknologi dan temuan tadi merasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya semua yang ada di muka bumi ini adalah tanda-tanda daripada adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kalau ada orang yang tidak bisa memanage tadi, maka jelas ya, demi waktu, wal asr innal insana lafi khusr. Benar, demi waktu. Kenapa waktu? Karena manusia tidak menggunakan waktu dengan baik sehingga manusia menjadi orang-orang yang merugi. Nah, poinnya gitu, Ustaz. Ya, bukan berarti dengan teknologi kita batasi, kita tidak mau menggunakan, wah ini nggak menggunakan, ini karena produk ABC, bukan. Tetapi bagaimana dengan bantuan teknologi itu? Ya, dengan bantuan teknologi itu kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Ya, bahkan di masyarakat Islam sudah didukung. Pada tahun 1998 Islamic Konferensi Islam yang menggagas terkait dengan atau menyikapi terkait dengan perkembangan teknologi pada saat itu hingga saat ini. Nah, itu mulai diprakarsai waktu itu di ISNA. Begitu saja. Baik. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu jemaah sekalian, inilah yang bisa kita ambil dan bisa kita simpulkan untuk makalah kita yang ke-14 yang pada saat ini ya, atau hari ini. Pertama yang kita bisa ambil benang merah adalah sesuatu hal yang positif harus didukung dengan hal yang positif. Oke. Sesuatu hal yang positif harus didukung dengan positif. Karena kalau sesuatu hal yang positif kita dukung dengan hal-hal yang negatif, itu akan terjadi konsleting listrik contohnya. Itu tidak akan mungkin terjadi. Hal yang positif kita berikan gelombang atau arus negatif, itu pasti tidak akan mungkin. Nah, untuk mencapai itu, jika mengklaim diri kita orang yang mencintai Allah, ini hal yang positif. Karena itu adalah tujuan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mencintai Allah. Tetapi kita juga harus memperhatikan dan mengetahui dengan sadar, bahkan kita menjauhi diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus. Kalau kita ikutkan dengan yang negatif, cinta Allah tapi kita mengerjakan hal yang diharamkan, maka positif itu batal. Maka klaim kita itu adalah bohong. Selanjutnya sama, yaitu kita ketika mengklaim diri kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, mengharapkan orang akan mendapatkan syafaat kelak di hari akhir dengan mengaku dirinya umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mengklaim cinta pada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi pada satu sisi orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW kita hina, kita caci, kita maki, atau bahkan kita benci berada di dekat kita. Ini hal yang berbeda. Maka orang itu kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad bohong. Umatnya Nabi Muhammad bohong. Karena kenapa? Orang-orang dicintai aja dia tidak suka. Lalu dia mengklaim cinta kepada surga, sama. Dia tidak bersedekah. Ya, hal-hal yang dimudahkan dari diri dia. Sama seperti halnya takut kepada api neraka. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati,
hal yang positif jangan pernah sekali-kali kita gandengkan dengan yang negatif, karena hasilnya akan positif tambah negatif, hasilnya apa? Positif atau negatif? Negatif. Positif tambah positif, positif tambah negatif, hasilnya negatif. Ya, matematikanya kan seperti itu. Ya, maka hasilnya akan negatif. Baik, Bapak Ibu, ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Seperti biasa, sebelum kita tutup, marilah kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita dan untuk para muslimin muslimat, para pengurus masjid semuanya. Al-Hadiniyah, Muhammadin Salihah, Al-Fatihah. Amin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.